Jagalah dirimu dalam kemurnian roh. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. 1 Korintus 6 ayat 9-11. Di dalam Kristus Yesus, kita telah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan di dalam nama Tuhan, dan oleh roh Tuhan sehingga kita dapat melayani Dia dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup kita. Lukas 1 ayat 74-75 mengatakan, kita, terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Beberapa orang Kristen ingin mewujudkan kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka, namun mereka tidak hidup benar. Mereka tidak memelihara kemurnian roh. Tetapi kekristenan adalah panggilan untuk kebenaran. Kehidupan Kristus di dalammu harus dijalani sesuai dengan itu, dan firman Allah adalah terangmu. Engkau tidak bisa hidup seperti kemauanmu saja. Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 19 berkata, "Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Di sini, dia menekankan kekuatan pengudusan, kekuatan memisahkan diri dari hal-hal yang salah, kekuatan memurnikan pikiran dan hidupmu. Ada cara hidup orang Kristen yang tidak benar, dan jika engkau ingin memenuhi tujuan Allah bagi hidupmu, engkau harus menjalani kehidupan yang murni dan suci. Engkau adalah bejana Tuhan, engkau telah dikuduskan untuk bersekutu dengan Roh Kudus dalam kehidupan yang bersih. Jangan membahayakan persekutuan itu karena sikap, perilaku, atau gaya hidup duniawi yang buruk. Jangan hidup dalam dosa, karena Alkitab berkata bahwa dosa tidak akan menguasai engkau, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14. Engkau telah dipanggil ke dalam kemerdekaan, untuk hidup benar bagi Tuhan. Tunduk pada otoritas dan ketuhanan firman, dan tunduk pada bimbingan Roh Kudus dalam hidupmu. Roma 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mari kita ucapkan pengakuan berikut ini, Bapa yang kudus dan benar, aku berterima kasih atas kasih-Mu dan atas anugerah kebenaran. Terima kasih atas kekuasaanku di dalam Kristus atas setan, dosa dan kegelapan. Aku tetap berada di jalan kemurnian, tunduk pada firman, dan otoritas serta tuntunan Roh Kudus, dan aku terus diubah oleh pembaruan pikiranku melalui firman-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 21-22, 2 Korintus 6 ayat 17, Roma 6 ayat 1-2. Kami yakin Anda telah diberkati dengan renungan Rhapsody of Realities hari ini. Bagi siapapun Anda yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupmu, silahkan mengucapkan doa berikut ini bersama-sama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku menjadi Tuhan bagi hidupku. Aku telah menerima hidup yang kekal dalam Roh-Ku dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan, aku lahir kembali, aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini dengan sadar aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya! Selamat! Sekarang Anda telah menjadi anak Tuhan. Untuk menerima informasi lebih bagaimana Anda dapat bertumbuh sebagai seorang Kristen, silahkan hubungi kami di alamat di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.